Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Tema ini kita angkat dari kitab Membongkar Tipu Daya Dukun Sakti Berkedok Wali, Ustadz Sakti Berkedok Wali. Pertama, kita harus yakini bahwa syaitan itu ada. Dan syaitan itu mencakup seluruh makhluk jahat dari kalangan jin dan manusia. Terus bedanya apa? Iblis, setan, jin. Kalau iblis makhluk tersendiri yang memiliki keistimewaan, dalam konteks bukan keistimewaan baik, tapi diistimewakan Allah. Pertama, umurnya panjang. Sebelum Nabi Adam sudah ada, setelah Nabi Adam diciptakan, sampai sekarang, sampai hari kiamat. Iblis setelah dikutuk, diusir, sumpah, fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah mengutukku, maka aku akan balik menyesatkan anak Adam dari jalanmu yang lurus. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ternyata enggak semua, kecuali hambamu yang mukhlasin. Berarti ada orang yang kebal gangguan syaitan. Nanti kita sebutkan. Nah, syaitan adalah makhluk jahat, bisa dari kalangan jin, manusia. Adapun jin, makhluk tersendiri, punya umur tapi memang lebih panjang daripada manusia. Bahkan di dalam Sahih Muslim disebutkan satu riwayat. Di sini juga saya turunkan di kitab Membongkar Dunia Klinik, ya, untuk bisa lihat. Ini 64 dari kitabnya. Kata Abdullah ibnu Amr bin As, inna fil bahri, sesungguhnya di lautan, syayatin, ada syaitan-syaitan masjunatun yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman. Berarti syaitan itu mampu menempati bawah laut. Masjunatun awthaqaha Sulaiman, yang dipenjara oleh Sulaiman, yushiku an takhruja, hampir-hampir keluar. Berarti Masya Allah, sejak zaman Nabi Sulaiman, nanti akhir zaman keluar. Berapa Nabi Sulaiman hidup pada tahun berapa? Pasti nggak tahu. Nabi Ibrahim sebelum Masehi berapa? Ini juga nggak ngerti. Nabi Ibrahim 3 sampai 4 ribu. Setelah Nabi Ibrahim siapa? Nabi Ishak, Ismail. Habis itu siapa? Yakub. Habis Nabi Yakub siapa? Yusuf. Habis Nabi Yusuf siapa?
Mas, saya tanya Mas, Nabi Yusuf sebelum Nabi Musa atau Nabi Musa sebelum Nabi Yusuf? Nabi Yusuf dulu apa Nabi Musa dulu? Angkat kaki. Yang bilang Nabi Yusuf dulu angkat tangan. Loh, nggak berani. Ini berarti nebak asal. Nabi Yusuf dulu ya ikhwan, baru Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu kedapatan Fir'aun yang sableng paling gendeng. Fir'aunnya Nabi Yusuf itu masih lumayan. Nah, setelah itu Nabi Dawud, habis Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Itu berarti hampir kurang lebih ya 1000-an ya, kalau Nabi Isa itu hampir 500 ya, 1000. Sekarang sudah tahun hampir 3000. Ini sudah hampir keluar nanti fataqra 'alan nasi Qur'anan, membaca Quran, mengajarkan orang Quran, padahal untuk bukan kebaikan tapi untuk kesesatan. Masya Allah. Coba Pak bayangkan, mengajarkan Quran tapi tidak untuk kebaikan. Caranya apa? Baca inna a'tainakal kautsar 3 kali untuk nguampleng orang biar mudar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika nasional. Tar. Nah itu. Ya. Tuh. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, dibaca 41 kali enggak napas, naik bus enggak bayar. Nah. Itu dibaca Quran tapi itu. Oke. Ini nanti. Hadirin sekalian, jadi jin itu punya kemampuan merubah diri seperti malaikat, tapi lebih hebat malaikat, lebih lembut malaikat. Coba Pak bayangkan, jin itu bisa melembutkan diri sampai masuk ke aliran darah. Subhanallah. Makanya Rasul katakan, inna syaitana yajri fi bani adam majrad dam. Makanya orang itu kalau kesurupan, nih karena unjukin tempat-tempat kesurupan kalau meruqyah. Pertama yang diserang sini, kemudian lari ke sini. Ya. Makanya kalau ruqyah pegang aja dulu sini. Tuh, makanya Rasulullah SAW sering melindungi kepala dulu, ya. Kalau membaca doa, Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, mana? Kepala dulu. Itu. Kemudian pindah ke sini. Ini daerah, kalau sudah di sini biasanya kalau reaksi terjadi saraf tegang urat sampai sini itu bergerak kencang. Mata kemudian memerah, biasanya gitu. Ya, dan orang kena jin itu kelihatan. Ini adanya muka-muka ada nih. Itu. Nanti gue ruqyah nanti ketahuan. Kemudian pindah ke perut. Makanya dipegang perut. Kemudian yang paling terakhir dia ke sini. Di antara kanan kiri kemaluan. Ini yang paling sulit. Tapi kalau kita pencet, tapi jangan perempuan ke laki-laki ke perempuan, bahaya. Makanya ruqyah laki-laki, perempuan-perempuan. Nah terakhir punggung, ini pertahanan terakhir. Makanya pekam itu tujuannya untuk ngambil, karena mereka jin itu rata-rata paling betah di darah kotor. Makanya setan itu berjalan bersama aliran darah kotor. Nah diambil, hilang. Itu tujuannya bekam. Apa nih Pak? HP-nya Pak? HP-nya dimatikan Pak. Kalau enggak ambil aja buat infak masjid. Ya. Udah. Oke. Hadirin sekalian, setan manusia kebanyakan dukun, tukang sihir,
tukang jual STMJ, santet tenung magic jengges, tukang ramal, kemudian pemuja arwah, penghadir. Ada orang yang bisa mengklaim menghadirkan roh-roh fulan, itu setan semua. Makanya ini nanti akan saya masukkan di buku terakhir, konspirasi Laskar Alam Gaib. Laskar Alam Gaib itu ada 7: iblis, jin, setan, dukun, tukang sihir, pemuja arwah, dan tukang ramal. 7 ini nanti insya Allah mudah-mudahan bisa ini. Cuma saya lagi pada jamaah ngejar Wali Songo. Ustaz, selesaikan dong cepat Wali Songo. Tapi ini dibutuhkan kerja keras, mengumpulkan maroji, karena menulis buku Wali Songo itu kayak nyari jarum di jerami, susahnya setengah mati. Tapi nanti kalau keluar bukunya Masya Allah menarik. Terutama nanti kita sampaikan bagaimana Sunan Kudus bawa menara Kudus dari Mekah diwadahi sapu tangan. Masya Allah, ini menara dibungkus sapu tangan dari Mekah. Masya Allah. Jadi ceritanya dikecilin dulu, nanti nyampe Kudus diolor lagi sampai segede ini. Ada aja. Apalagi adu kesaktian antara Sunan Giri sama Begawan Minto Semeru. Wah, itu seru ya. Oke. Gangguan tipu daya setan kepada manusia itu sangat banyak sekali. Yang paling populer adalah kesurupan, ya, kesurupan. Hadirin sekalian, beberapa hal yang harus kita perhatikan dulu ya. Ini ada tersebarnya setan pada waktu sore hari. Makanya kalau ada anak itu menjelang maghrib itu jangan dilepas dulu. Rasul menyuruh untuk nahan sampai mereka hatta tadhhab rahmatal asya ya. Kita urut dulu ya. Terus kemudian kita biasakan zikir kepada Allah, karena zikir itu sangat dahsyat pengaruhnya. Sulit untuk dimasukin, kata Allah, innal ladzina taqaw idza massahu ta'ifun tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ya. Setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini yakin, Masya Allah, dahsyat. Gitu. Bahkan Ibnu Mas'ud menyarankan kalau nggak bisa tuntas, minimal 10 ayat dari surat Al-Baqarah dibaca tiap 3 hari sekali, 3 hari sekali. 10 itu mana? 5 ayat pertama, 2 ayat Yasin, ini ayat kursi, 3 terakhir. 10 semua jumlahnya. Ini banyak. HP nyala tuh Pak, matikan Pak biar nggak ganggu. Terus kemudian zikir masuk keluar rumah dan zikir makan. Karena setan itu kalau kita nggak baca bismillah masuk, kata dia saya nemu tempat penginapan gratis. Kalau makan nggak baca bismillah, nemu makanan gratis. Makanya setan kalau lapor ke iblis, ke rumah orang-orang seperti ini, gendut-gendut. Doa ketika jima untuk menghindari setan, ya, jangan sampai enggak doa ya. Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitani ma razaqtana. Kemudian larangan makan minum dengan tangan kiri, karena kata Rasulullah, fa inna syaitana alladhi ya'kulu bisimali wa yashrab bisimali. Setanlah yang makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Nah, setan itu mulai kerja maghrib, istirahatnya subuh. Makanya kita bentengi dengan zikir pagi sore. Sore supaya kerja nggak nyasar ke tubuh kita. Pagi istirahat, nggak istirahat di tubuh kita.
termasuk orang yang ditempatin istirahat. Bahkan Masya Allah kata Rasul, ketika ada orang yang tidur tidak sholat, tidur nggak sholat, kata Rasul, dzaka rajulun bala syaitan wa ala udhunai, itu orang yang telinganya dikencingi oleh syaitan. Makanya tubuh kita yang mahal mulia ini jangan sampai jadi toilet syaitan. Itu ngapain toilet syaitan kita letakin di sini, ya? Toilet manusia aja sudah ini kok abli syaitan. Terus kita berlindung, isti'adah, ta'awud ketika baca Quran, ketika dengar gonggongan anjing, ringkikan keledai, ketika berhubungan suami istri juga, Allahumma, berlindung ya. Berlindung ketika kita was-was, niup 3 kali ke sebelah kiri. Ini caranya. Ya, a'udzubillah. Muncul was-was juga, a'udzubillah. Ya. Ini ta'awud. Ketika masuk WC, a'udzubillah, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, itu kata Rasulullah, la tadurruhul batalah. Siapa yang baca di malam hari tidak akan dibahayakan oleh batalah. Maksudnya para ulama ahli tafsir adalah sihir. Nah, sekarang kita bahas lebih spesifik kesurupan. Kesurupan itu ada 2. Kesurupan sadar yang diganggu akhlaknya, perbuatannya. Kesurupan yang tidak sadar yang diganggu apa? Kesadaran hidupnya. Jadi hadirin sekalian, sebetulnya ahli maksiat semuanya itu kesurupan. Cuman yang diganggu perbuatannya. Otaknya sadar, tapi perbuatannya menyimpang. Makanya semua orang yang keluar jadi syariah tidak mau menerima Islam, statusnya majnun. Gila itu apa Pak? Kesurupan itu apa? Tidak mampu memilah, tidak memiliki kesadaran. Lah orang sekarang kalau nggak tahu halal haram, khamr itu haram, daging babi itu haram, ya, zina itu haram, apa sama dengan? Sama dengan orang yang tidak bisa menggunakan akalnya. Apa artinya? Makanya Allah menegur, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu dengan nikmat Tuhanmu yaitu Islam tidak mungkin gila. Berarti siapa yang nolak Islam? Nah, terusin loh yang kenceng. Yang nolak Islam? Nah, antum ya yang ngomong ya. Karena kalau antum cari definisi gila ialah tidak mampu memilah sesuatu. Lah kalau orang sekarang nggak bisa memilah hak batil, halal haram, sunnah bid'ah, tauhid syirik, iman kufur, apa artinya? Majnun. Makanya seluruh dunia itu majnun kecuali muslimun yang mengamalkan Islam dengan baik. Ada muslim juga dalam kondisi nggak sadar, nggak ngerti jilbaban itu wajib, nutup aurat itu wajib, buka haram, nggak ngerti. Oke. Sekarang kita bahas kesurupan yang ganggu kesadaran, yang kembalinya dia tidak bisa mengendalikan diri. Ada kesurupan yang menghilangkan kesadaran, tidak bisa mengendalikan tingkah laku perbuatan. Itu bukan urusan kita itu. Orang yang ahli maksiat. Sekarang nggak bisa mengendalikan diri, akhirnya hilang kesadaran. Hadirin sekalian, orang bisa kesurupan karena 6 faktor. Yang pertama, karena sebagai ujian dari Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Aku uji dengan suatu keburukan, termasuk sakit, kena sihir, kesurupan, dan kebaikan, fitnah semua. Yang kedua, sebagai bentuk hukuman dari Allah. Itu, ya kadang dia kena hukuman, orang kena sihir dihukum oleh Allah. Kena jin dihukum oleh Allah karena melakukan penyimpangan. Yang kemudian ketiga, ke berapa? Ketiga,
asmara, hawa nafsu dan syahwat. Makanya Pak, orang yang lagi jatuh cinta rata-rata kena jin. Begitu juga yang dikuasai nafsu dan syahwat. Cuman mereka nggak sadar. Makanya sampai ada jin yang jatuh hati sama manusia, akhirnya diganggu. Banyak ketika diruqyah suruh keluar, nggak mau. Kenapa kamu ganggu? Saya senang dia. Selesai. Kemudian kebencian dan balas dendam. Artinya jin itu balas dendam, benci sama manusia. Entah karena terganggu oleh ya seperti manusia Pak, lapaknya terganggu, parkirannya benci, dendam. Bisnisnya terganggu, benci, dendam. Keluarganya diganggu, benci, dendam. Sama manusia sama jin itu. Bahkan jin lebih jelek daripada manusia. Kelima, tindakan bodoh jin, alias ini jin-jin yang usil. Ada manusia yang usil nggak? Kadang ban dikempesin, ya kadang-kadang naudzubillah kompak dicuri, itu usil. Jadi jin murni usil nggak ada. Kalau ditanya kenapa kamu ini, ya nggak ada alasan, usil, sehingga dikena. Sekarang hadirin sekalian, beberapa bentuk potret gangguan, biasanya provokasi jin dan hasutan di tengah-tengah manusia. Jadi tengkar itu juga bagian daripada bentuk gangguan jin. Pengingkaran iblis hari kiamat. Nah, orang yang, makanya Pak, Masya Allah, jin itu, orang itu diganggu, reaksinya tergantung jinnya. Kalau jin Buddha, yang menjelma apa? Agama Buddha. Jin Hindu, Hindu. Bahkan yang gak seneng Quran, membenci Quran. Kalau jinnya sekarang nggak seneng zakat, ya benci zakat. Kalau jinnya sekarang nggak seneng poligami, ya nggak suka poligami. Tuh, makanya yang nggak suka poligami itu kesurupan, perlu diruqyah. Ada orangnya ya Pak ya, Masya Allah, lupa saya. Subhanallah. Ya. Makanya di sana kata Rasulullah, iblis nongkrongin manusia di pintu hijrah. Jangan hijrah. Nanti harta kekayaan kamu semua hilang, kamu tinggalkan, rugi. Nongkrongin jihad, jangan jihad, nanti anak istri kamu janda, anak kamu yatim, gimana? Nongkrongi sedekah, kamu kalau nanti sedekah miskin melarat, lo hati-hati. Jadi hadirin sekalian, jin itu sesuai dengan profesinya. Itu. Makanya reaksinya pun masing-masing. Makanya ada orang yang pelit, berarti kena jin pelit, setan pelit. Ada orang yang sekarang suka ganggu usil, ya, jin usil. Itu, yang ganggu dia itu jin usil. Ada yang kadang-kadang disuruh ngaji susah. Nah ini jin-jin yang suka malas ngaji ini juga. Itu susah. Itu. Ada yang jin cerewet, ya udah cerewet. Itu. Tergantung. Malas sholat, berarti jinnya anti sholat. Malas haji umroh, jin malas haji umroh. Itu Pak, Masya Allah. Orang itu kalau kesurupan, jinnya itu nggak seneng, itu dibikin ada was-was bisikan, jangan ke situ, jangan ke situ, menguat. Jangan haji, terus bisikan, nggak haji. Jangan umroh, nggak umroh. Jangan infak, jangan dibangun tuh masjid. Atau didorong, bangun aja itu kuburan makmu. Ya, bangun, ini bangun. Jadi dorongan. Makanya ketika kuat setan dia nurutin, kuat malaikat dia tahan dan ikut malaikat. Makanya kata Rasulullah, bisikan itu ada dua macam, bisikan setan sama bisikan malaikat. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan bagaimana kita bisa membedakan itu bisikan malaikat sama setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ketika beliau menafsiri ayat ini, kata beliau, dari ilmu syariat yang memilahnya. Makanya di sini yang paling inti adalah ilmu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani bebas dari gangguan setan karena ilmu. Ketika diganggu oleh iblis, setelah itu dia mengatakan, iblis, saya Tuhanmu, sejak hari ini yang haram halal khusus buatmu. Abdul Qadir mengatakan, minggat wahai musuh Allah, kamu bukan Tuhan. Akhirnya syaitan itu mengatakan, wahai Abdul Qadir, saya menyesatkan orang hampir 70 seperti kamu, kena semua kecuali kamu, sukses dan selamat.
karena berkat ilmumu. Ilmu itu Masya Allah, ilmu syariat. Selanjutnya, setan mencuri kabar berita langit, kemudian dikasihkan ke dukun. Nah ini nanti pembahasan soal dukun. Jadi di setan-setan itu nyuri kabar langit. Makanya kata Allah menirukan komentar ucapan jin, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Kami dulu itu saling tumpang menumpang sampai langit. Jadi jin itu disebutkan di dalam riwayat Sufyan Ats-Tsauri memberikan perumpamaan seperti ini. Sampai dia bisa mencuri kabar langit, dikasihkan ke dukun benar satu, dioplos dengan 100 kedustaan. Itu makanya dukun itu banyak bohongnya daripada benernya. Maka Allah berfirman surat Asy-Syu'ara ayat 221. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin, mau enggak aku ceritakan kepada siapa setan-setan itu memberikan wahyu wangsit? Tanazzalu ala kulli afakin, pendusta, athimin, banyak berbuat dosa. Makanya kalau enggak bohong itu enggak dukun. Dan kalau sekarang dukun enggak mungkin enggak bohong, dan kalau enggak bohong bukan dukun. Dan dosa, semakin nikah dia berbuat dosa, maka semakin datang tuh gede bantuan jin. Makanya ada yang nyantet pakai mushaf 2 dijadikan sandal, dipakai sambil buang hajat baca mantra. Itu ada lagi didudukin, bahkan ada yang mushaf Al-Quran diambil, digunting-gunting, celup darah haid, kemudian dimasukkan ke katok dalam bekas, kemudian ditirakatin, dipuasain, ada meditasi, udah dapat bantuan. Makanya nggak mungkin gratis, sehingga Allah katakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazadum raqa. Ada